biar semangat buat kita semuanya. Masya Allah buat jamaah Islam Intidain di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang berada di Transpark Juanda Bekasi. Yeay. Oke, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah ya Allah kenapa doaku nggak kau kabulkan. Aku harus bagaimana? Ya Allah ya Robi. Tadi ada pertanyaan nih sebelum iklan ya. Dari Ibu Inong. Mungkin Ibu Inong boleh bertanya lagi sekali lagi. Diulang yang baru pertanyaannya. bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Hidungnya mancung juga ya. Iya mancung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inong. Saya dari Majlis Taklim Al-Hikmah Perumnas 2 Bekasi. Izin bertanya, secara unsur sepertinya kalau saya berdoa tuh seperti ada unsur memaksa kepada Allah Ustadz gitu ya. Nah doa itu juga kan tidak langsung digabulkan oleh Allah. Iya. Secara manusiawi saya tuh doanya ingin cepat digabulkan oleh Gitu. Allah. Emang Ibu minta doa apa sih? Boleh bisikin Ustadz Maulana Bu? Coba kasih tahu. Doanya sangat apa? banyak Ustadz. Kayaknya nggak selesai kalau di sini saya sampaikan. Itu aja Ibu. Oh iya, gitu. Terutama minta doa anak-anak saya soleh dan soleha. Amin. Mau nggak ibu anaknya seperti Ustaz Sam? Oh, mau. Menikahlah sama bapaknya. Bukan solusi. Tepuk tangan dong buat Ibu Inong. Makasih banyak Ibu Inong, boleh duduk silakan. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Alhamdulillah. Dengarkan baik-baik. Dengarin. Kenapa doa kita tidak diijabah? Karena bisa jadi ada makanan haram masuk ke dalam mulut kita. Susah untuk dikabulkan doanya kalau ada makanan haram. Mana Ustaz? Kan saya kan jaga, tapi bisa jadi ibu ada di meja makanan kan. Wah enak nih. Nggak tanya siapa yang punya. Nih buat semuanya. Bisa jadi bajunya baju haram. Dari perolehannya. Aduh. Mohon maaf. Kudu pinjaman. Lupa dibalikin. Aduh. Dan yang ketiga. Bisa jadi mohon maaf kita melakukan dosa. Sehingga doa kita tidak diijabah. Karena doa itu pakai hati. Makanya coba praktek semua. Angkat tangannya. Kalau orang berdoa tangannya sejajar dada. Sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Banyak orang berdoa sejajar paha. Amin. Sejajar dada. Angkat tangannya. Allah tidak akan mengecewakan hamba yang mengangkat tangannya berdoa. Terlalu sombong kita tidak mau angkat tangan berdoa. Betul tidak? Dan ibu-ibu ini yakin diijabah doanya. Amin. Karena mereka termasuk bagian orang diijabah doanya. Oh amin. Mau tahu? Mau tahu? Karena mereka musafir. Oh iya. Jauh-jauh kemana-mana datang ke tempat salju. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana ini Masya Allah luar biasa ya. Jamaah. Yeay. Pasti banyak dari ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah juga lagi nonton, adik-adik, teman-teman semuanya suka kadang-kadang keki. Ngelihat orang, ini orang kayaknya kok nggak beriman nih, nggak soleh, nggak solehah. Tapi kenapa setiap apa maunya dia kok dikabulin sama Allah? Pernah begitu Bu ngeliat Bu? Terus kita nih yang udah jadi hamba Allah mati-matian, kok kita minta apa ini itu kok kayaknya belum ada yang dikabulin, kenapa sih? Nah ini pertanyaannya gitu loh. Nah apakah kita kurang ikhlas dalam berdoa? Atau bagaimana? Coba kita tanya sama guru kita Habib Muhammad Syah. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syah. Fadhol Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin.
Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Orang itu ada orang yang rajin maksiat, betul? Tapi rezekinya banyak. Ngalamin ya? Ngalamin ya? Ada orang yang Masya Allah rajin ibadah, bertakwa, sering sholat malam, tapi rezekinya segitu-gitu saja. Betul? Kita diperintahkan oleh Allah berdoa, diperintahkan oleh Allah berdoa. Nabi mengatakan, ada kata Rasul khaslatani, ada dua sifat manusia yang harus baik. Apabila kita punya dua sifat ini, maka kita tergolong orang yang bagus dan orang yang baik. Ada dua sifat. Sifat yang pertama bersangka baik kepada Allah. Sifat yang kedua bersangka baik kepada umat manusia. Jadi saat itu ada dua orang ngadu. Yang pertama orang kaya rajin maksiat, rezekinya banyak. Yang kedua orang miskin, ini dalam kitab Tanqihul Qaul hadis. Ada orang miskin rajin ibadah, ketika berdoa belum diijabah. Malaikat datang kepada Allah. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ini ada orang hambamu yang miskin, yang bertakwa, tapi berdoa minta tambahan rezeki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan kau tambahkan rezekinya. Saya mau balas dendam sama dia. Kenapa begitu? Tadi saya dicencengin pakai kacamata. Sini Bu. Sini Bu. Sini Ibu kesini. Sini Bu, cepat Bu. Ini sini Nyari beneran, temen, sini. nyari temen. Sini. Nyari temen. Ibu sini berdiri. Ini Bu, ini bisa menyelamatkan saya. Kenapa begitu? Kacamatanya dua. Dari penghinaan daripada Mas Padi. Ibu sini. Pinjam kacamatanya Bu. Pinjam kacamatanya. Oh dia mau pinjam. Alah enggak. Oh, ini bukan kacamata. Apa? Kaca muka. Oh iya. Makasih ya Bu. Makasih ya, Bu. Ibu sudah membalas. Tapi ini bahasan belum selesai, nanti Belum kita selesai. sambung. Sambung dikit lagi. Bu. Disambung dong. Sambung dikit. Makanya jamaah itu senang sama Islam itu tidak, betul tidak? Jadi gimana Bib? Jadi satu orang miskin kata Allah jangan kabulkan. Kenapa? Allah Kenapa? bilang, aku seneng dengar rengekan tangisannya berdoa. Oh, Masya Allah. Karena Yang itu kaya ternyata. tadi, Iya. enggak, kata Allah ketika dia minta, kata Allah langsung kasih. Subhanallah. Terus malaikat tanya, Terus? kenapa orang kaya itu yang masih langsung dikasih? Kata Allah, aku enggak suka dengar suaranya itu, aku enggak suka. Kata. Oh gitu. Oh, bisa Jadi, jadi ditakutkan Allah tidak peduli jatuhnya Tidraj. istidraj. Na'udzubillah min zalik. Makasih banyak Habib. Tunggu dulu. Kok aku ngomong ada asap-asap gitu ya? Mungkin belum gosok gigi. Karena kedinginan. Karena kedinginan. Tepuk tangan buat Habib Muhammad, Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Ustaz Syam, sini Ustaz Syam. Kita mau coba nunjuk jamaah juga nih Ustaz Syam nih. Cek. Ya, lagi ya. Ye, Kita yang mau mana? kasih kesempatan lagi sama jamaah yang mau bertanya, boleh silakan. Angkat tangannya lagi Ibu, ayo. Mana, Bu? Tadi Ini dari semuanya. depan udah. Sekarang yang dekat-dekat lagi sebelah kanan. Boleh Ibu, boleh sebelah kanan maju, silakan. Iya. Oh, Nggak ada Masya tangga Bu. Allah. Jadi harus muter ke sini ya Bu ya. Gak usah di sini aja. Naik, bisa. Naik aja. Bu bisa lompat Bu? Ibunya. Wih bisa. Ibu ini aman. Coba. Sepantaran. Coba. Iya. Coba Bu, sini Bu, silakan Bu. Nah, ini catatan. Iya Ibu izin, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Junaria, Ibu Junaria. dipanggil Ibu Juna. Ibu Juna. Ibu Juna. Wah, ibunya chef. Ibu Chef Ya. Juna. Iya.
Dari Majelis Taklim Al Hidayah, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bandung Weh, Barat. Bandung, Masya Allah. Yeay. Ibu Juna, biasanya Junaidi belakangnya bukan? Junaria. Oh Junadia. Iya. Junaria. Junaria. Ustadz, Iya. ada waktu-waktu tertentu Mm-mm. yang katanya doanya dapat dikabulkan, cepat dikabulkan. Saya sudah mencoba di waktu-waktu tersebut, tetapi sampai saat ini belum juga dikabulkan. Apakah doa saya itu terlalu berat Oh. sehingga sampai sekarang ini belum dikabulkan? Orang tuh nggak pengaruh. Mau orangnya doanya berat nggak ada masalah. Iya, 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 Tapi iya, paling iya. nggak ibu ini, Ibu Juna udah dilegitimasi. Ha-ha. Tuh ada stempelnya. Ya, Udah Assalamualaikum diakui Ibu Juna berarti. Iya, iya. Udah Bu, itu aja Ibu. Buat ngirim surat itu. Udah itu aja Ibu Juna pertanyaannya. Iya. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Juna. Ibu, maaf, tolong diantar lagi. Barakallahu lakum. Oke baik, izin menjawab tapi Habib Ustaz Maulana Mas Fadli. Jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau ibu bertanya, Ustadz, ada waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Di antara waktu terbaik itu adalah di waktu malam. Dan di antara malam itu ada lagi, di antara malam itu waktu terbaiknya di malam hari. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ada seperdua malam, ada sepertiga malam terakhir, itulah waktu terbaik untuk berdoa. Waktu mustajabnya udah dapet nih, tapi kata Ibu Juna tadi, tapi kenapa ya Ustadz? Apakah permintaan saya terlalu berat? Ibu, adakah permintaan yang berat? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang berat bagi Allah. Tidak ada sama sekali yang berat dan sulit bagi Allah. Idza amruhu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, langsung saja kun, jadilah, maka terjadilah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, prasangka baiklah kepada Allah bahwa ini mudah, sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tadi disebutkan ayatnya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita minta, memang gak ada yang berat bagi Allah. Kita senang dengan sesuatu, tapi ternyata wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kau senang dengan sesuatu, akhirnya tiap 5 waktu kau minta kepada Allah, ya Allah pengen kaya, ya Allah pengen kaya, ya Allah pengen kaya, tapi ternyata wa huwa syarrul lakum. Ternyata hal tersebut tidak baik bagimu, bagi kalian. Siapa yang tahu ini baik dan ini tidak baik? Dialah Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
hebat, udah tahu waktu terbaik, udah yakin bahwa tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, yakinlah Allah tidak memberikan bukan karena Allah tidak mampu. Allah tidak memberikan bukan karena kita berdoa di waktu yang tidak mustajab. Allah tidak memberikan bukan karena itu adalah berat, tapi Allah tidak memberikan di dunia karena Allah tahu bisa saja ini adalah tidak baik bagi kalian. Ada orang minta sama Nabi, ya Rasulullah, doakanlah saya jadi orang kaya, doakanlah saya jadi orang kaya. Kata Nabi, kayaknya engkau tidak cocok jadi orang kaya. Tapi dia memaksa, ya Rasulullah, saya tidak bisa, kalau saya tidak kaya, saya harus kaya. Ternyata didoakan sama Nabi SAW betul-betul menjadi orang kaya. Semenjak dia jadi orang kaya sudah tidak muncul lagi. Tidak muncul sholatnya, tidak muncul juga zakatnya, ditagih zakatnya tidak mau. Padahal ketika dia susah, dia menjadi orang yang dekat dengan Allah. Tapi ketika dia keadaan mapan, malah menjadi orang yang menjauh dari Allah. Jadi boleh jadi apa yang kita senangi, apa yang kita cintai itu tidak baik bagi kita. Pengennya sih cepat, tapi Allah memberikan bukan dengan cepat, tapi Allah memberikan di waktu yang tepat. Pengennya sih yang itu, tapi Allah tidak memberikan sesuai apa yang kita senangi, apa yang kita inginkan, melainkan Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Masya Allah. Itu mungkin ada hubungannya Ustaz Syam ya. Mungkin kita pernah, mungkin ibu-ibu jamaah yang di rumah juga pernah berdoa. Mungkin ini udah lama banget doanya Ibu ya. Tapi ternyata Allah baru kasih sekarang. Pernah ngerasa begitu Bu? Berarti itu dia, Allah itu ngasih ke kita itu bukan apa yang kita inginkan, senangi. Atau kita senangi, tapi yang kita butuhkan. Dan diberikan bukan di waktu yang tepat. Betul. Iya kayak gini, ada orang minta, ya Allah kasih aku mobil, tapi dia tinggalnya dalam gang. Dalam gang nggak bisa parkir. Nyusahin tetangganya. Iya. Nanti pindah rumah dulu. Tunggu dulu, Iya. ada orang, ya Allah kenapa aku tidak lulus? Karena kau minta lulus tapi tidak sebutkan tahunnya, tahun berapa. Lulus sih Kurang tapi spesifik nanti. ya, kurang spesifik. Jadi doanya juga harus lebih spesifik. Makasih banyak Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Bib, izin Bib, boleh berdiri lagi Bib. Saya mau Siap. kasih kesempatan lagi sama Jamal lagi buat nanya Bib. Oke, buat ibu-ibu semua, bapak-bapak yang ada di sini boleh yang mau bertanya silakan angkat tangan lagi ayo. Yang mana gantian ya, kanan, depan, kanan, kiri sekarang dulu kiri dulu sebelah sini. Mohon izin ibu boleh maju ke depan. Hati-hati Ibu. Pelan-pelan Bu, iya Bu. Oh iya. Ini baju begini biasanya Bu, kalau nggak maju. di Mekah di Madinah nih. Maju Bu, boleh Bu. Itu harganya 50 real. Beli 50 real murah dong. Sembarangan. Berapa real Bu? Jadi nanya berapa real? Izin, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida, Ibu Ida. dari Majelis Taklim Al-Hidayah Bendungan Katulampa Bogor. Dari Bogor, ye. Dari Bekasi, dari Bandung, dari Bogor. Silakan Ibu Ida pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Begini Habib ya, selama ini kita kadang suka berprasangka jelek suhujon sama Allah. Doa kita suka nggak dikabulkan. Terus kita juga merasa pilih kasih gitu. Orang lain dikabulkan kok kita belum dikabulkan gitu. Betul. Terus jadi inginnya saya pernah dengar cerita bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah doanya tidak dikabulkan. Masya Allah. Siap. Iya, apa betul gitu. Baik. Jadi saya juga bercermin ke situ Pak Habib. Kenapa? Apalagi kita ya orang biasa. Iya, Betul. Masya Allah, bagus banget nih Bu Ida pertanyaannya ya. Iya. Sekelas Nabi aja masih ada permintaan yang ditolak, tapi pengen tahu yang ditolak tuh apa gitu ya Bu Ida ya. Kenapa gitu. Ya itu aja Ibu Ida pertanyaannya. Nuhun, makasih banyak Ibu Ida. Bangga. Tepuk tangan buat Ibu Ida. Bib, izin penjelasannya Bib. Fa'auhallah ila Daud alaihi salam. Allah itu pernah berwahyu kepada Nabi Allah Daud. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Daud, abligh ilan nas. Sampaikan kepada manusia. Manusia ini biasanya hanya banyak minta haknya.
tapi tidak menunaikan banyak hak terhadap aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul? Artinya Masya Allah, banyak hak-hak yang kita minta, tapi kadang kita nggak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak berakhlak yang bagus. Saya mau tanya sama ibu-ibu semuanya, jawab yang kompak. Kira-kira kalau doa kita tidak dikabulkan, pantas atau tidak? Pantas. Kurang jelas suaranya, kedinginan. Kira-kira kalau doa kita belum dijawab sama Allah, pantas atau tidak? Pantas. Jadi sebenarnya nggak masalah doa kita, yang penting kita itu minta. Mau Allah kabulkan atau tidak kabulkan, itu haknya Allah. Tadi Bu tanya, Nabi saja Nabi, ada 3 permintaan yang diminta oleh Rasul. 2 kata Rasul diijabah, 1 tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 2? Yang pertama, Nabi katakan, aku minta supaya umat ini tidak kekeringan, yang tidak kelaparan. Yang kedua, supaya tidak tenggelam semuanya kayak Nabi Allah Nuh, umatnya. 2 ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta lagi. Nabi katakan, ya Allah, jagalah umat ini supaya tidak ada perpecahan, perperangan. Yang 1 ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diijabah? Karena ini adalah sebagian atau termasuk ujian kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hal-hal demikian rupa supaya kita itu bisa menghindari dari peperangan, bisa menghindari dari perpecahan, bisa menghindari dari permusuhan. Tapi intinya, oh kalau begitu Nabi saja tidak dikabulkan, jadi kita nggak berdoa. Salah. Tetap minta kepada Allah. Karena orang yang tidak mau berdoa termasuk sombong. Nah, nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang Betul. sombong ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Nah sekarang satu lagi saya kasih kesempatan, yang mau nanya boleh lagi jamaah. Ayo angkat tangannya. Le. Iya, Dari Ustaz. tadi, kenapa ibu-ibu terus, bapak-bapak mana? Karena sedikit, ibu-ibu 1.000, bapak-bapaknya 10, itu nggak nyampe lagi sebelah sana. Ada, Mau kasih panggil aja kesempatan? bapak-bapak. Oh, boleh, Bapak. Ayo, Bapak, Izin, Pak, sini, sini Pak. Pak. Ah, boleh. Kasihan. Iya. Udah sedikit di belakang lagi. Tepuk tangan dong Bu. Ya. Iya. Bapak oke. salaman kan mau naik. Iya, kan minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Lihat situ Pak. dari Bandung Barat, Majelis At-Taqwa. Wow, tepuk Tepuk tangan tangan dong dulu. Bu. Masya Allah, silakan Pak Rahmat. Pak Ustadz, kami bertanya, orang bilang katanya doa kita tidak dikabulkan. Katanya sih, orang bilang kita kurang bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima Gimana kasih. caranya bersyukur? Caranya. Paling enggak sekarang ini bersyukur dulu udah masuk TV gitu ya kan? Iya. Itu gimana Ustadz itu? Ya, saya bahas ya. Iya, bahas. Bagaimana caranya kita bersyukur? Gendang telinga pecah dan ini kalau gini. Cara kita bersyukur, Pak, mau tahu cara bersyukur? Ya, Jangan kemana-mana. Tetap di Islam Tindak setelah yang satu ini kita bahas. Jamaah. Oh, jamaah.